Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman implementasi objek, meliputi istilah konstruktor, list, dan juga access modifier. Pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung tentang metode sebelum saya melanjutkan ke istilah yang lainnya. Metode merupakan subprogram yang terdiri dari bagian masalah atau submasalah dan dapat diselesaikan secara modular. Metode juga digunakan untuk memodularisasi program melalui pemisahan tugas dalam suatu kelas. Metode digunakan untuk menangani suatu event atau tindakan agar mempermudah pembuatan program. Jenis metode antara lain metode untuk mengembalikan nilai atau disebut dengan fungsi. Berikut ini bentuk umumnya. Jadi ada penggunaan return variable. Jadi ada pengembalian nilai menggunakan keyword return. Jenis yang kedua adalah metode yang tidak mengembalikan nilai atau bisa disebut dengan prosedur. Bentuk umumnya seperti ini, menggunakan keyword void. Kita juga mengenal istilah metode setter dan getter yang menunjukkan hubungan antara atribut dengan metode. Metode setter digunakan untuk memberikan nilai pada atribut atau ini identik dengan prosedur. Kemudian metode getter ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh nilai pada atribut atau identik dengan fungsi. Parameter. Nah, istilah parameter ini digunakan pada atau menunjukkan suatu informasi yang berada pada pesan. Nah, jadi objek ini dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan objek lain dengan mengirimkan pesan. Nah, pesan tersebut diwujudkan dalam bentuk metode. Nah, sedangkan informasi di dalamnya disebut dengan parameter. Ini adalah contoh sederhana untuk kode program kelas mahasiswa. Jadi ada atribut nama, kemudian metode setter ditunjukkan dengan kode void set nama, memiliki parameter string nm, kemudian memiliki statement nama sama dengan nm. Kemudian ada metode getter ditunjukkan dengan string get nama, ada pengembalian nilai menggunakan keyword return. Kemudian untuk membuat objek, nah di sini saya buat kelas baru yaitu kelas aksi mahasiswa. Untuk membuat objek harus berada pada blok menu main. Jadi di dalam public static void main kita bisa membuat objek. Di sini saya contohkan objeknya adalah MHS. Untuk memberi nilai kita bisa memanggil metode setter yaitu set nama, kita beri nilai. Kemudian untuk mengambil nilai kita panggil get nama. Maka outputnya adalah nama mahasiswa titik 2 Santoso. Konstruktor. Nah, konstruktor ini merupakan metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Konstruktor dipanggil secara otomatis ya pada saat new digunakan dalam membuat objek. Adapun sifat konstruktor yang pertama adalah nama konstruktor sama dengan nama kelas. Nah, ini merupakan ciri yang paling penting. Kemudian konstruktor ini tidak memiliki nilai balik dan juga tidak boleh menggunakan kata kunci void. Berikutnya adalah keyword list, yaitu referensi khusus pada Java Programming digunakan oleh metode yang dirujuk untuk objek yang sedang berlaku. Nilai list ini merujuk pada objek di mana metode dipanggil saat sedang dijalankan.
Berikut ini adalah contoh kode program yang menunjukkan adanya konstruktor, list, dan juga penggunaan metode sederhana. Pada kelas notebook ada dua atribut, yaitu lebar layar dan juga warna. Kemudian ada konstruktor dengan parameter lebar layar dan juga warna. Nah, di sini menggunakan keyword this ya untuk menunjukkan bahwa nilai dari atribut lebar layar adalah lebar layar. Karena memiliki nama yang sama, maka perlu adanya keyword this. Kemudian ada metode tulis info notebook, ya ini bertujuan untuk menampilkan nilai dari atribut. Pembuatan objek dilakukan pada menu main. Di sini membuat kelas baru yaitu aksi notebook. Objeknya adalah notebook dengan huruf N huruf kecil, sama dengan new notebook 14 gold. Nah, yang dicetak biru ini merupakan nilai yang akan masuk pada parameter sebuah konstruktor ya yang dideklarasikan pada kelas notebook. Kemudian untuk menampilkan output, ya kita panggil metode tulis info notebook. Nah, seperti apa outputnya? Ini adalah outputnya. Ini adalah kelompok modifier. Jadi kelompok modifier ini merupakan suatu keyword yang digunakan untuk mengakses informasi. Ada access modifier, ada final modifier, ada static modifier, dan juga abstract modifier. Masing-masing memiliki tempat berlakunya kelompok modifier tersebut. Ya, apakah di dalam kelas untuk menunjukkan metode ataupun variabel. Access modifier meliputi public, protected, private, dan juga default. Final modifier meliputi final, static modifier meliputi static, sedangkan abstract modifier meliputi abstract. Jadi masing-masing memiliki tempat berlakunya. Nah, ini adalah karakteristik access modifier yang akan digunakan pada pemrograman berorientasi objek. Jadi ada private, bisa digunakan dalam kelas yang sama. Kemudian default ya atau tanpa tanda digunakan dalam kelas yang sama dan juga paket yang sama. Kemudian protected digunakan dalam kelas yang sama dan juga dalam paket yang sama, bisa juga dalam subclass. Dan untuk public bisa digunakan di dalam kelas yang sama, paket yang sama, subclass, ataupun dalam paket lain. Ini ada deskripsi access modifier, yaitu private mengizinkan pengaksesan kelas hanya dapat diakses oleh kelas di mana tipe ini dibuat. Kemudian default menunjukkan bahwa hanya kelas dalam paket yang sama yang memiliki hak akses terhadap variabel dan metode dalam kelas. Pada access modifier ini tidak terdapat keyword. Kemudian protected mengizinkan subclass untuk diakses oleh metode lain dalam kelas tersebut dan elemen-elemen subclass. Berikutnya adalah public. Nah, tipe ini mengizinkan seluruh kelas member untuk diakses baik dari dalam maupun dari luar kelas. Adapun objek apapun yang memiliki interaksi pada kelas memiliki akses penuh terhadap member dari tipe ini. Ini adalah contoh sederhana penggunaan access modifier. Jadi pada kelas menggunakan access modifier public, kemudian atribut menggunakan private. Nah, pada metode menggunakan public. Contoh ini sekaligus juga menggunakan metode setter dan getter. Nah, setelah diperhatikan bagaimana outputnya,
Berikut ini outputnya. Nama Santoso, NPM 123456778. Baiklah, demikian video kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.